Tiba-tiba aku jatuh, blank. Oh, kesandung akar. Kesandung. Tapi kan bukan akar. Oke. Gue melihat tuh yang siluman itu, pengen nyekek gue. Silumannya itu waktu itu ditanduk. Hai sobat-sobat SI, malam hari ini di podcast Rumah Kosong sudah ada bintang tamu Mas Heru Survival yang namanya itu sudah malang melintang di dunia pendaki gunung. Nah, konon kabarnya beliau ini punya pengalaman yang seru ketika mendaki Gunung Raung. Daripada berlama-lama, kita ngobrol langsung aja dengan beliau pengalaman serunya ketika mendaki Gunung Raung. Selamat malam Mas Heru. Malam. Gimana Mas, kejadian tahun berapa itu? Waktu Gunung Raung ya, kejadian tahun 95 ya. Jadi saya naik Gunung Raung itu udah 2 kali. Dari tahun 95 dan tahun 97. Okay. Usia tahun. Usia berapa waktu itu Mas? Saya kelahiran tahun 73, berarti 73 dikurang 95, berarti umur 22. Oh masih muda banget, oke. Jadi zaman dulu masih kurus, gondrong. Wah, kacau udah dulu penampilan dah, caur. Cuma sekarang aja udah agak bukan. Jadi kalau sekarang usia saya sekarang 50 tahun. Kok bisa disebutin juga apa Mas? Iya. Biar seru, terus. Ya kan ini kejadian lama, tapi memang kejadian lama ini nggak bakal saya lupain dalam umur hidup. Jadi kalau Gunung Raung itu adalah gunung dengan tingkat kesulitan tertinggi. Dan nomor 2, ekstrim. Kenapa dibilang ekstrim? Jadi Gunung Raung itu kalau via pendakian dari Kali Baru, itu kita bisa menuju puncak sejatinya. Okay. Jadi di situ ada namanya jembatan Siratal Mustaqim. Ini saya ceritain dulu tentang Gunung Raung ya. Jadi kenapa dinamakan jembatan Siratal Mustaqim? Karena untuk mencapai puncak itu jalan cuma setapak, cuma hanya muat 2 kaki. Oke. Jadi kalau pendaki harus menuju puncak sejatinya dengan ketinggian 3.344 mdpl itu harus konsentrasi tinggi. Jadi diperlukan namanya perlengkapan panjat tebing. Dipakai tali, dibilai gitu. Di situ harus konsentrasi karena cuaca cerah, angin itu kencang. Jadi angin itu bisa nerbangin orang. Makanya bilang Gunung Raung tuh anginnya berputar kayak meraung gitu. Makanya bilang Gunung Raung. Itu asal mula namanya. Asal mula namanya dibilang Gunung Raung. Jadi kalau pendaki tidak tahu peraturan itu dan tidak bawa alat pengaman, itu bisa jatuh di jurang kiri atau kanan. Makanya bilang jembatan Siratal Mustaqim. Ada nama jembatan Tusuk Gigi, ada nama puncak 17 dan segala macam. Itu memang kalau lewat base camp pendaki nama Kali Baru. Nah, tetapi kejadian yang saya alami itu base campnya namanya base camp Sumberwringin. Nama Sumberwringin itu desa ya. Jadi desa itu banyak pohon beringin. Jadi Sumberwringin. Iya. Jadi di tahun 95 itu saya waktu itu masih kuliah dengan teman-teman saya waktu itu dari ekspedisi pendakian gunung-gunung di Jawa Timur, Gunung Arjuna, Gunung Semeru. Jadi kita berapa gunung kita naiki di daerah Jawa Timur. Nah, di zaman tahun 95 tuh gue miskin literasi nggak kayak sekarang. Kita bisa lihat di map, bisa lihat di internet segala macam. Ketemulah pas di daerah Surabaya, ketemu dengan beberapa pendaki dari daerah Surabaya. Mau kemana bang? Mau pulang. Abang udah pernah naik Gunung Raung belum? Belum. Terus ada teman yang lagi nimpalin, wah kalau Gunung Raung jangan deh, kalau nggak bawa alat-alat panjat tebing. Kita nggak bawa, karena kita daki biasa aja gitu loh. Jadi ini pengalaman pertama gitu waktu itu ketika naik ke Gunung Raung. Okay. Dan di luar dari perencanaan. Oh. Cuma kan kala itu kan namanya masih muda, masih ekonya tinggi. Darah masih mendidih gitu ya. Duit sponsor, maksudnya bukan duit sponsor ya, duit dari minta-minta mesti lumayan banyak lah gitu ya. Terus ya udah kita jalanin aja, kalau anak sekarang bilangnya gasken kan. Ya. Berapa orang waktu itu Mas? Waktu itu kita 6 orang. Oh 6 orang berangkat. Jadi cewek 3, cowok 3. Oke. Nah singkat cerita, sampailah kita di
sumber beringin itu. Jadi sumber beringin itu ada pesanggerahan. Jadi pesanggerahannya itu modelnya bangunan zaman Belanda. Dan gua itu belum tahu sejarahnya ini apa gitu. Nggak tahu itu. Gua zaman Belanda gitu kan. Nah, di kala itu kita udah nyampe, kita izin segala macam. Terus teman gue namanya Nila nih ya. Nila terus sakit perut. Ya ada apa sakit perut? Ternyata dia PMS. Oh, oke. Si Dedi juga sakit perut juga. Ternyata kram perut. Ya kita obatin. Otomatis kenapa? Wah, gue bilang begini. Ini kalau kita naik berenam dengan kondisi lo kayak gini, jangan. Karena kalau udah pengalaman semua kan. Jadi mendingan lo di sini aja istirahat. Jadi kita naik berempat. Jadi yang naik gua, Mas Nano, Gina, sama Yanti. Nah karakter Gina itu orang Manado cantik. Tapi ya apa ya pasti orang cantik, pasti judes ya. Kalau Yanti itu manis, dia juga model, tapi orangnya tengil. Tapi dia bisa merasakan hal-hal yang gaib. Peka lah, peka ya. Nah kalau Mas Nano itu karakternya itu adalah Jawa Tulen, hitam pekat ya, mohon maaf ya. Tapi dia ininya tinggi. Spiritualis. Iya, karena di Kejawen, mohon maaf, udah apa aja sudah dilakukan sama dia. Jadi istilahnya kalau saya bilang dia mau ke hutan manapun, ke gunung manapun, Mas Nano itu bisa berbicara dengan para penghuni hutan dan gunung. Iya, gitu. Jadi Mas Nano itu tetangga gue di kampung. Jadi rumah mbah gue sama di ini Mas Nano deketan. Jadi orang tua Mas Nano itu kerja masih mbah. Oh. Jadi mbah punya sawah iya, ini. iya. Tapi kita di dalam berkeluarga kita nggak mengkastakan lah. Kalau makan bareng atau meja. Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya gue Mas Nano, Yanti, sama Gina. Itulah itu Gunung Raung. Melewati namanya pos 1 namanya dibilangnya Pondok Motor. Mungkin kalau sekarang tuh bisa pakai ojek. Kalau zaman dulu tuh bisa jalan kaki itu 8 jam satu hari. Kalau sekarang udah ojek. Dari pos Pondok Motor, terus pos Pondok Sumur, kemudian kita jalan terus tuh, jalan pagi, start pagi. Kemudian karena kita jalan santai, terus saya lihat nih, ada nama pelang, silakan bisa dicek di Google. Namanya, sorry ya kalau salah ngomong, salah kata. Pos Demit. Oke. Seram banget ya. Terus di bawahnya tuh banyak sesajen. Ini apaan ya? Kan di zaman itu gue nggak tahu apa-apa kan. Cuma Mas Nano cuma gini aja. Udah nggak apa-apa ya, jangan kutak-atik, biarin aja. Kamu jangan minum ya, kita masih banyak minuman, biarin aja. Ya, kejawen ya udah. Kemudian kita istirahat, pokoknya pas sore itu kita nggak kayak namanya pos Magit. Itu serem banget, pos Magit. Ada tulisannya pos Magit. Itu total ada berapa pos sih Mas di Gunung Raung? Tunggu ya. Kira-kira. Pondok Motor, Pondok Sumur, Pos Demit, Pos Mait, Pondok Angin, 5. Oh, ada 5, oke. Habis itu baru. Nah, kalau lewat Sumber Uring itu namanya Pos Bayangan. Jadi kita nggak sampai puncak. Memang sekarang ada jalur tapi bahaya sekali tuh untuk mencapai puncak. Jadi cuma hanya Pos Bayangan. Ya. Cuman jalurnya nggak ekstrim, jalur santai landai gitu. Kalau yang puncak itu jalur ekstrim tuh, mesti pakai alat panjat tebing. Ya. Pokoknya malam itu kok si Gina, si Yanti kok gimana ya, gerusak-gerusuk kan. Jadi kalau posisi sweeper yang belakang tuh Mas Nano, saya itu sebagai leader. Jadi zaman itu kemampuan ibu mendaki gunung saya udah lumayan lah, udah bisa baca peta, navigasi pada segala macam survival. Saya bilang begini, lo jangan mainin center lo, ngapain mainin center? Maksudnya pohon-pohon besar di-centerin. Dari arah belakang. Di tengah-tengah. Jadi posisi depan tuh saya. Ya. Gina, Yanti, dan mungkin kebalikannya ya. Di belakang Mas Nano. Mas Nano emang ngerokok aja. Jalan santai. Oh, oke. Dia mainin center. Gue bilang, ngapain lo? Konsentrasi lo. Gue kayaknya ada ngikutin gue. Udahlah. Kan kita mengedepankan logika. Lo jangan macam-macam lah. Udah, jalan aja. Nah, singkat cerita kita berkemah. Dekat pos Mait itu ya. Tapi nggak di pos Mait ya. Berkemah gitu. Dibikin tenda, biasalah. Ritual makan, segala macam cerita. Pas tengah malam si Yanti teriak-teriak sama si Gina. Enggak, pindah, gue nggak betah di sini. Malam ini juga kita pindah. Lo jangan gila lo, gue bilang. Ini jam berapa? Gue capek banget nih. Wah, berdebat situ kan. Nah, di perdebatan itu kan, ya mohon maaf ya Mbak. Pasti ada kebun binatang dong. Yang nggak bisa gue ungkapin kata-kata ini. Tapi ya udahlah, lagi-lagi Mas Nano
udah jam berantem. Gimana mas? Udah malam, aku capek banget nih. Yang tadi udara dingin keringetan lagi, keringetan lagi. Udahlah kita packing. Tapi memang pas sebelumnya itu si Gina dan Yanti memang waktu itu pamit pingin buang air kecil. Ya gue temenin aja. Pas hujan lagi rintik-rintik, bawa payung. Lo jangan liatin gue, ya ngapain ngeliatin lo pakai payung ini? Gue lagi ngerokok gini. Ini apaan, ada bayangan kok bau busuk. Bodo amat lah. Mas Ano lagi nyiapin kayu bakar. Gue liatin Mas Ano ngomong sama siapa ya? Kayak ngomong gini nih, ngomong gitu. Tapi gue gak bisa ngeliat ngomong sama siapa. Tapi gue diam. Ya udahlah, emang dia bisa kan? Gak usah ambil pusing. Ya udah, gue liatin aja. Terus tiba-tiba si Gina sama Yanti teriak, tolong apaan? Mas Ano kaget. Apaan sih lo? Teriak-teriak. Gue tadi ya digerayangin. Siapa yang gerayangin lo? Gak ada sini. Nah dia ngomong, pokoknya gue gak mau lah. Gue gak mau sini. Banyak setan di sini. Ngomong gitu, emang ngomong setan bangsat lah. Jing gitu lah. Wah, Mas Ano langsung bilang, gini dong. Mas, pas waktu mendaki yang di pos ini, ketemu sama tim lain nggak? Tidak ada. Oh, turun sendiri. ada. Oh, turun ada. Tapi yang turun ada. mau naik itu sama sekali nggak ada tim lain. Yang paling banyak emang orang jarang lewat situ. Karena dia jalur angker. Orang paling sering di Kalibaru. Oke. Langsung menuju puncak sejati. Kalau itu kan belum puncak. Iya. Dibilang puncak bayangan. Oke. Memang ketinggian 3.000 berapa, 3.300 sekian lah. Gitu. Itu jalur itu yang saya tahu tuh jalur orang, mohon maaf ya, tanda kutip, yang ziarah dan pesugihan. Oh. Itu taunya setelah tahun-tahun berikutnya. Waktu berangkat, Mas Heru sama sekali nggak tahu kalau Minim. emang jalur itu. Oke. Taunya kan pas sudah di Jakarta, apaan sih ini apa sih, kenapa sih angker? Ya ampun, jalur orang gitu lah, mencari. Iya, ritual lah pokoknya, Ritual. emang sengaja mau nyari Akhirnya ritual. gitu. Iya. Nah, kan udah ngepak barang, malam itu jalan. Gue kesel banget nih, rese banget cewek nih. Cakep-cakep kok ngerepotin kan gitu. Cakep-cakep ngerepotin gue loh. Udah gak mau, gue gak betah gini-gini. Ya. Tapi gue jalan duluan tuh. Setahu gue tuh medan di Gunung Raung tuh tidak ada akar melintang, tidak ada. Kecuali di Gunung Ciremai, hutan Jawa Barat banyak akar melintang ya, kayak Gunung Salak. Tiba-tiba gue jatuh, blank. Oh, kesandung akar. Kesandung. Tapi kayak bukan akar. Oke. Apa itu? Nah, ini kayaknya mimpi nih. Gue melihat tuh yang siluman itu pengen nyekek gue. Siluman itu waktu itu ditanduk. Oke. Terus ada seorang putri cantik nunjuk-nunjuk. Siluman itu nggak lama kemudian kabur. Terus tiba-tiba gue, berarti gue pingsan. Ternyata gue pingsan nih, masalah diginiin. Oh, jadi pas waktu kesandung jatuh, itu langsung berasa langsung ngalamin bahwa disamperin sama makhluk astral, terus ada datang. Putri cantik ya. Oke. Itu kalau nggak ketahan pohon tuh jatuh ke jurang. Ada pohon nih, terus gitu loh, kayak ngelini gitu. Gitu. Emang waktu di Gunung Raung memang, ini mohon maaf ada yang kelongkap ya. Jadi di pesanggeran itu pas kita mungkin habis maghrib atau isya gitu ya, nanti ke kamar mandi terus dia teriak-teriak. Jadi dia melihat orang tua orang Belanda ya, ngajakin dia ini, ayo sini. Nah Mas yang ngadu ke kita, Mas Ano dengar, Mas Ano cuma gini doang, mungkin mau diinian, mungkin mau diadopsi kali. Waduh itulah, mungkin karena positif mungkin capek, terus ya Mas. Kan mungkin capek kan, mungkin diadopsi masih opa-opa Belanda itu. Iya. Vibes-nya positif pas thinking. gue malam itu mau ke belat kencing itu, mau ke kamar mandi, kok ada kabut ya? Kabut, tapi ya udah mungkin udah. Tiba-tiba datang kabutnya. Kamar mandi tua yang lampunya kayak gini, warna kayak gini. Siapa ya? Kok cewek cantik banget, baju rendah-rendah putih, topi yang lebar, terus sepatu boots hitam. Ala noni. Iya, kayak gini. Siapa? Gue bilang, namanya kalau bangun tidur kan. Imam kan agak kita belak-belak gitu ya, agak gue. Siapa? Begini. Dan kemudian tuh dari balik dinding tuh keluar yang putihnya kayak sendang gitu. Dia marah-marah, gue nggak tahu tuh bahasa apa itu. Lalu kemudian set hilang. Kabut itu hilang. Terus ada bapak-bapak keluar nih. Bapak-bapaknya ngomong bahasa Indonesia. Seumur umur saya di sini baru saya lihat anak manusia diperebutkan 2 orang putri dari alam berbeda. Bapak orang bukan kan orang gitu kan? Nggak tahu benar orang. Dia ketawa aja dia.
putri dari alam berbeda. Maksud bapak apa? Sudahlah. Tapi bapak itu memang ada, tapi nggak pernah ketemu lagi gua. Bapak itu penduduk asli situ. Jadi dia seumur umur dia di situ baru lihat ada seorang manusia diperebutkan oleh 2 putri cantik, satu lagi maksudnya dari alam berbeda. Iya. Belum ngeh lah ya waktu umur segitu Mas Heru masih belum ngeh lah ya. Yang dimaksud apa? Siapa gitu kan? Ya. Tapi kan kita positif thinking, yang penting kita fokus ke pendakian kan gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi cerita gitu yang tadi gue bangun dari pingsan itu sama Mas Nano. Mas, kenapa ya? Kamu tadi jatuh. Untuk ada pohon besar. Itu pas udah sadar Mas Heru, posisi ada di mana? Masih di tanah itu? Oh enggak, udah bergeser. Oh, udah bergeser. Udah bergeser. Lah, yang bangunin si Mas Nano itu tadi. Di tapak-tapak kayak digambar gitu, kasih air gitu. Masih inget nggak Mas detailnya yang di mimpi itu seperti apa? Yang kalau putri itu, putri yang cantik itu tetap dia ada selendang sini. Oke. Selendang ungu. Terus ada di sini ada mahkota. Baju Jawa atau baju? Oke. Ini kembennya ungu. Selendang ungu. Terus ada di sininya ada batu-batu ya, kayak permata gitu ya. Kayak gini-gini nih. Ada kuning, hijau, merah gitu. Cantik banget. Bau bunganya bau bunga melati. Kata bunga melati atau kantil ya. Ya bau bunga 7 rupa gitu. Nih, kan gua anggap itu mimpi. Ya, berasanya. Tapi kata Mas Nano, kamu itu tuh disengkat. Soalnya di jalur itu nggak ada akar. Kayak kita gini lah Mbak, kayak kita orang jalan kita gini. Iya. Jatuh. Kan kita, kalau saya jalan kan, saya lihat di bawah nggak mungkin lihat ke atas, ngapain? Kita lihat jalur, nggak ada. Senter kita bagus, nggak ada yang lobek. Nah, singkat cerita, sampailah kita namanya perbatasan vegetasi hutan, namanya Pondok Angin. Nah, Pondok Angin itu kita bisa nenda untuk menuju puncak tuh deket banget, namanya Puncak Bayangan. Nah, singkat cerita malam itu kita istirahat, terus akhirnya kita bangun kesiangan, nggak bisa sunrise. Kemudian pagi setelah sarapan kita sunrise, biasa foto-foto lah. Nih lagi enak foto nih. Ini saya ibaratkan ini lagi enak foto. Nah, teman saya itu namanya Yanti, dia di pinggir ini. Tiba-tiba dia kepleset, itu jatuh. Jadi mohon maaf, bukan jurang langsung ke sini, jurang bukan. Jadi kalau struktur tanah kayak begini nih. Oke. Nah, bukit yang bawahnya masih ada tanah untuk ini berpijak. Dia kaget kan lah, di kepelosok jatuh, terus dia bilang gini. Itu dia nangis dia. Tapi nggak jauh Mas, maksudnya untuk ngelongok dia dari bawah itu nggak terlalu jauh. Jadi pas dia serah gitu loh. Oke. Gue teriak gitu, Yan, pijak yang lo bisa. Pijak yang lo bisa. Udah lo tenang aja, fokus lihat ini ke depan. Mau lihat kayu, kok nggak ada kayu gitu ya. Dan situ rupanya di pinggiran jurang itu ada kayak tanaman-tanaman kecil gitu tuh. Oke, ya. Merambat. Lagi naik. Terus ada yang menarik perhatian gue adalah ada bunga tuh bagus banget, itu belum pernah gue lihat. Edelweiss bukan. Edelweiss gue tahu banget itu. Edelweiss itu adalah bunga yang dicari para pendaki gunung. Kok bagus banget tuh bunga ya? Itu sih udah siang kok. Itu nanti kayak menggapai terus diambil tuh bunga ditaruh sini kantong PDL. Mas, itu bunga itu satu-satunya atau memang di sekitaran itu emang ada bunga? Ada juga bunga Edelweiss. Tapi yang untuk paling gede itu doang. Bentuk itu, tipe itu cuman satu-satunya itu dia doang. Kayak bunga matahari. Bunga matahari kok ada di gunung kan bingung. Kan dulu kan gue belum paham tuh bunga apa. Taunya gede itu pasti bunga matahari. Pasti bunga matahari tunggu di pinggir jurang kan. Tapi ya udahlah. Diambil sama dia. Yanti ya. Tapi tuh Mas Heru tahu waktu ngambilnya? Ngelihat. Udah singkat cerita, udahlah. Naik ke atas. Dengan lecet-lecet dia nangis segala macam. Udah gue bilang, Gin, diobatin lah, di obat merah gitu ya. Kita kembali ke tenda kita di Pondok Angin, beberes, udah lo istirahat. Udah, Gina, ayo Mas Nano kita masak gitu apa. Makan tiduran aja, tiduran udah. Nah, singkat cerita, selesai ini kita beberes, maksudnya kita turun nih. Bisa makan siang kita turun. Pas kita turun, wah, kata Gina nih. Ayo, kita turun lari aja. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Sebagai maghrib ke base camp gitu kan. Lo jangan lari. Efek apa dari berlari itu? Akhirnya dia jatuh. Kesengklek. Keseleo. Kan rep. Aduh. Dan bener pas gue buka sepatunya, bener kakinya biru. Bener kita ngobatin. Nah si Gino orang gak keras kepala. Nah, si cantik ini, si bule, si Binyo ini. Kita bilang Manado. Wah gue mau turun lah, bodo amat lah. Jangan gitu lagi.
Gak lama kemudian tuh kabut, pekat, hujan deras minta ampun. Untung sebelum itu sore itu Mas? Belum. Oke. itu matahari gue bingung tuh. Kayaknya siang kok cepet banget. Oh. Kita udah, sorry ya, kita udah saking cepetnya udah ngelewatin namanya pos demit, pos mahit. Di situ udah kita diam tuh. Maksudnya diam dulu, napas, jalan lagi gitu. Turun lagi, turun. Nah, akhirnya kita Mas Anu memutuskan, nih hujan gede nih Her. Kita istirahat dulu. Namanya Pondok Sumur itu. Pondok Sumur namanya. Ya udah deh, di mana? Udah kita di tenda. Nah, dua cewek ini tetap bersikap dengan kaki punya pincang, dengan luka-luka di sini. Gue nggak mau nginep di sini, gue mau turun. Gue nggak kuat sama gunung ini. Gue bilang, ya lo gimana sih lo? Jangan dipaksain lah. Lo mana apa sih? Lo kaki udah nggak sehat gitu. Akhirnya karena gue keras kepala, akhirnya Mas Nano menenangkan. Udah. Itu kayaknya lu kayak hipnotis. Gue salut gue sama Mas Nano. Dengan jawabannya itu ya, dengan tutur kata yang halus. Sudah istirahat aja, jangan berdebat. Itu kayaknya, iya. Gue salut sama dia tuh. Gak pernah marah. Bener begitu udah di tenda, kenceng hujan. Dan itu gue baru tahu. Dan itu angin berputar tuh. Kayak, tahu nggak Mbak? Ini speaker nih. Tuh bunyi. Nah, kalau kita mix itu kalau distorsi itu, nah kayak gitu. Wah, kita begini nih. Sakit banget. Oh, ini namanya Gunung Raung. Jadi tuh ternyata angin berputar di antara pohon-pohon. Jadi pohon itu bergesekan, menimbulkan desing kayak gangsing. Makanya bilang Gunung Raung. Nah, kita istirahat di situ. Udahlah tenang aja istirahat, kita masak-masak. Udah biasa. Masak-masak gitu. Setelah maghrib, isya. Ini cewek udah nggak betah. Turun. Udah istirahat aja. Udah lo nggak usah masak, kita masakin. Cuman emang tuh cewek juga masak. Kita kan taunya cuma Indomie doang sama kopi mate. Udah kita masakin. Gitu. Lagi enak ngobrol gini Mas Nano. Sianti kesurupan. Gue nggak tahu tuh bahasa apa, bahasa Jawa. Mas Nano itu orang Jawa. Emang saya orang Jawa. Mas itu bahasa apa? Bukan bahasa Jawa halus, bukan Jawa Inggil, bukan Jawa kromo kasar. Bahasa ini lagi. Lebih tua lagi. Bahasa. Wah, itu artinya apa? Jadi karena gue udah mengalami kejadian kayak gitu di gunung-gunung itu, di gunung-gunung yang lain ya udah, dipegang Mas Nano. Itu apa tuh Mas? Intinya apa Mas? Jangan macam-macam kembalikan bunga itu. Bunga. Bunga yang mana Mas? Yang tadi kamu yang di atas itu pondokan kamu kan, yang kita di pondok angin itu kan kamu sama Yanti ribut-ribut. Mana bunga yang lo ambil? Kagak ada. Emang bener kagak ada? Oh. Lo jangan macam-macam. Gua kagak ada. Enggak, gue liat lo ngambil. Mana tuh bunga itu? Nggak ada. Emang nggak ada. Di kantongnya udah nggak ada, udah raib gitu aja. Tapi udahlah. Akhirnya kan situ kan sempat ribut sama Yanti kan. Jadi ya keles lah. Jadi kayak diem-dieman gitu. Bunga itu kali ya. Nggak tahu nih Mas. Setelah Yanti ditangani sama Mas Nano, wah gue nggak tahu lagi tuh metodenya tuh. Diambil tanah, set, ngorok. Karena kemudian Gina tiba-tiba keluar kayak dijambak. Gue lihat tuh tangan gede banget ya, kukunya gede-gede. Itu tangan itu segede pohon kelapa. Wow. Ditarik, dijambak. Itu kelihatan jelas. Wujud tangannya itu kelihatan jelas. Jarinya panjangnya segini. Kuku. Ini tangan keriput semua, kayak tengkorak gitu. Apa tuh Mas? Ini gimana dijambak gimana sih? Wah, itu. Aku sambil minum ya. Iya. Terus? Sampai mau ini ya. Itu gue lari, gue ngejar si Gina. Itu kan cuaca habis hujan tuh. Itu mohon maaf ya, sampai ketangkep, udah gelindingan aja. Nanti baju kotor dong. Weh, istighfar. Lo kenapa? Udah tarik tuh, kata kembalikan. Nggak nerusin. Kembalikan apa? Pas gue lihat, lo sejak kapan naik gunung pakai ini? Pak jepitan. Jepitan apa? Itu jepitan rambut emas. Oh. Bagus banget. Lo, apaan sih? Gitu loh. Oh tiba-tiba ada dia pakai, ada dipasang di sini. Gini. Ya apaan lo pakai? Tapi padahal sependek perjalanan naik sampai turun di posisi itu nggak pernah dipakai, nggak kelihatan pakai. Dan itu maksudnya ya namanya cewek ini kan mungkin di zaman itu kan pasti jepitan rambutnya yang di zaman dulu, zaman sekarang lah istilahnya. Nggak mungkin bakal pakai jepitan, istilahnya
Lo jembatan rambut nenek-nenek ngapain lo pakai kan gitu, istilahnya begitu. Tapi udah. Oke. Udah kecapean, ketakutan, udah. Udah istighfar, udah kita doa. Kata Mas Ano, si Yanti kesurupan lagi, kamu jangan diem aja, kamu doa, Gina doa. Udah masuk ke dalam tenda, udah istirahat. Gue Mas Ano gini aja ngerokok nih. Kelihatan, kagak ngobrol. Satu batang. Kita bikin namanya api unggun ya. Kelihatan ya. Nggak ngomong, ngopi. Terus, nggak lama kemudian, udah Mas, tidur ya? Tidur. Gue tidur doang, Mas Ano belakangan. Nah, nggak tahu berapa jam, gue kebelet. Belet mau beser, biasa di gunung kan. Ini dingin. Oke, biasa gini. Biasa kan sembari ngerokok. Wah, mau lah. Nah kan hujan di rintik itu, pakai senter. Itu apaan ya? Kok bau ini, bau anjir ya. Rokok lempar, padahal masih berapa isep anak. Wah muntah. Ih bau banget nih, kayak bau bangke gitu. Itu jauh nggak Mas jaraknya sama tenda tempat tidur? Lumayan. Oh posisinya sendirian berarti? 5 meter 10 meter agak jauh. Kan bukannya kalau kita di gunung itu janganlah ngencing di pohon. Jadi agak semak-semak tengah-tengah lah. Apaan tuh ya? Nggak tahu nih, kayak gue halu nih. Pas balik, buset. Ini kok mimpi apa? Mimpi nyata atau halusinasi? Itu makhluk tinggi spontinus ya. Air liur netes, lidahnya panjang banget. Pokoknya ini bertaring. Lidahnya menjulur? Atau ke bawah begini atau begini? Ya gitu. Oke. Itu mau nyerang gua. Gua mau dicekek gitu. Otomatis gua bingung. Mati lah gua. Mau kabur gimana? Padahal tenda di situ kayaknya kayak kekunci itu. Iya. Itu jelas banget makhluk itu. Buntut itu berbentuk anak panah. Oh. Itu baunya bisa minta ampun ya. Badannya kayak bolong-bolong gitu, bintil-bintil. Bintil-bintil. Kayak bisul-bisul. Itu tanduk ketiga, matanya merah campur hijau, ada warna hitam hijau kayak gitulah. Wah, gue langsung diam aja nih. Dalam hati ya, udah mati, udah mampus lah. Di antara bau amin dan anyir itu, terus ada angin lewat set, terus bau bunga. Nah, ada putri yang itu. Ditunjuk di yang ungu itu lagi. Dikepret itu gimana sih kalau kita pakai sarung ceter gitu lah. Iya. Dari kepret itu keluar lidah api itu nggak bakar siluman itu. Dan baunya aduh, itu gue muntah asli. Baunya bau busuk banget. Nah, lagi muntah gitu. Kalau lama kemudian tuh kabur lagi. Itu hilang sirna. Nah, aku batuk-batuk tuh. Masanya keluar dari tenda. Kenapa ya? Aduh, nggak tahu nih. Namanya kita berarti melek posisi Mas ya? Iya. Kebuka. Namanya batuk muntah kan? Iya. Mata berair dong pasti. Iya. Kita muntah kan? Kamu tuh kebanyakan rokok, Her. Makan kamu kurang. Tak seduhin mie ya, iya Mas. Terus aduh, kenapa kamu ini banget sih? Keringetan. Oh, basah tuh. Bukan hujan. Itu kamu basah keringetan. Ceritain Mas tadi. Saya lagi kencing Mas. Ada makhluk Mas, serem banget kayaknya mimpi Mas. Terus Mas Ano gini aja sembari ini. Biasa aja. Terus gak dilihatin lagi kucing tanpa ekspresi. Nah terus gimana? Nah, kayaknya gue mimpi Mas. Ada makhluk bilang, gue mau dicekek gitu. Gue bilang agak mati nih. Terus ada putri cantik banget Mas. Putri cantik Mas. Dia nolongin gue. Kepret pakai selendang. Tapi bagus juga Mas mimpi kayak gitu ya. Nah Ano gini dong. Yang tadi mati rokoknya. Sejak kapan? Kamu nggak mimpi, Her? Sejak kapan kamu naik gunung? Bawa selendang ungu. Sejak kapan kamu naik gunung bawa selendang? Warna ungu lagi. Ungu. Itu. Selendangnya ada di gua. Oh, langsung nyampir gitu? Langsung gua, wah. Kaget kan, gua lebar ke Mas Ano. Tawa aja dia. Selendangnya itu ujung-ujungnya itu kayak ada renda-renda emas, tapi ujungnya itu agak tajam-tajam kayak paku. Selendang apaan nih? Mas Ano gini dong. Nggak tahu lah baca doa apa. Ini bukan selendang biasa ya. Nggak mau ah. Nggak, kamu pegang. Kamu warna ungu lagi ngapain? Kan warna ungu kan bukan warna favorit gua. Habis tuh? Terus
Masalah gini, iya itu siapa ya Ren? Masa diam aja. Ya gue, ya udah makan aja. Udah kamu makan ya, kamu perut kamu kosong. Kamu selama naik gunung itu kamu jangan makan. Emang benar loh. Makan cuman roti apa gitu lah. Terus lagi ngerok ini bersama. Terus mana masih gini nih, selendang ini. Wangi banget ya. Coba, kayak gini mas tadi putri, wangi kayak gini. Iya wangi mas ya. Lagi enak gini kalau pas sana rokok. Baru, jadi pas mati rokok gini, sama-sama mati rokok lagi. Kita anak cek, lihat gini. Her, apa nih her? Ya nggak tahu, ya kabut ya biasa kabut. Tiba-tiba masalah langsung gini nih. Udah ngapain ya kesana? Pas dia diam ya, merem. Terus gue lagi gini, rokok lagi lah ngapain? Tapi ya udah biasa aja mandi begitu kan, kejawen. Mas apaan tuh? Ini kabut, terus kabutnya puter. Kalau pernah lihat nggak lollipop? Yang bikin kita pusing tuh, lihat itu ya. Apaan nih? Kok pusing gue? Mas, apaan tuh? Di dalam kabut itu keluar tuh kereta kencana. Di depan kereta kencana itu ditarik 4 atau 6 kuda. Warna putih, ada warna hitam, ada warna coklat. Oke. Dan di depan kereta kencana itu ada seorang pangeran ya. Kalau gue bilang mungkin menurut gue ya. Setelah gue foto, pilih-pilih. Pas lagi gue gedein nih. Kaget. Zoom. Kedip gitu. Hah? Serius begini?